Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kasturi. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, jurusan Hukum. Nah, di sini saya sedang berada di semester 5 dan kali ini dalam video kali ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Hukum Kemaritiman dengan dosen pengampunya adalah Pak Sintong Arion Hutapea. Nah, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih dalam kawasan Bangka Belitung ataupun Pulau Bangka Belitung apakah bisa dibuat mengenai pembentukan Marine Protect Area atau MPA di Bangka Belitung, dan bagaimana korelasinya dengan hukum nasional yang mengatur tentang MPA tersebut atau Marine Protect Area. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa sih Marine Protect Area atau yang disingkat dengan MPA. Nah, Marine Protect Area atau jika diterjemahkan kawasan konservasi laut merupakan suatu wilayah laut yang secara khusus ditetapkan dan dikelola untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di laut seperti habitat dan sumber daya alam lainnya. Nah, wilayah Marine Protect Area ini dilindungi secara hukum dan dipastikan untuk kelestarian ekosistem laut dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Nah, bagaimana sih kira-kira apakah di Bangka Belitung sendiri apakah dapat dibentuk Marine Protect Area? Nah, di sini kita akan membahasnya lewat analisis kondisi ekonomi, manfaat, tantangan, strategi, implementasi, dan studi kasus yang relevan yang sesuai dengan Bangka Belitung. Sebelumnya, ada beberapa peraturan yang relevan mengenai jika ingin melakukan pembentukan kawasan konservasi laut di wilayah Bangka Belitung. Pertama itu bisa mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi. Nah, aturan ini secara komprehensif mengatur tentang pengelolaan kawasan konservasi, termasuk di dalamnya kawasan lindung laut. Peraturan ini juga mengatur mengenai perencanaan, zonasi, pengelolaan, pemantauan, hingga evaluasi terhadap kawasan konservasi. Maka jika ingin dibuat suatu kawasan konservasi, ada baiknya mengacu pada peraturan ataupun hukum nasional yang mengatur terkait tentang Marine Protect Area. Kemudian kita dapat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Nah, peraturan ini juga memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perikanan, terutama dalam hal konservasi sumber daya ikan. Nah, peraturan ini juga mengatur tentang jenis-jenis kawasan konservasi, perairan, kriteria penetapan, dan juga bagaimana cara pengelolaannya tentunya. Nah, jika kita tarik lagi, apakah bisa dibuat kawasan konservasi lautan di Bangka Belitung? Tentunya bisa ya, mengingat Bangka Belitung sendiri merupakan kepulauan yang lebih besar perairan daripada daratannya. Nah, jadi ada baiknya untuk dibuat kawasan lindung konservasi. Nah, jika dilihat dari kondisi ekosistem laut di Bangka Belitung sendiri, tentunya banyak sekali terdapat keanekaragaman hayati. Karena Bangka Belitung sendiri terletak di perairan yang kaya akan dengan keanekaragaman hayati. Wilayah di Bangka Belitung juga memiliki berbagai jenis ekosistem laut seperti perairan yang memiliki terumbu karang, padang lamun, dan juga tentunya hutan mangrove. Terumbu karang di sekitaran Pulau Bangka Belitung merupakan habitat bagi banyak spesies ikan dan organisme laut lainnya. Keadaan ekosistem ini tidak hanya penting untuk konservasi, tetapi juga mendukung kehidupan masyarakat.
pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Kemudian ada ancaman terhadap ekosistem. Tentunya pasti akan terdapat banyak sekali ancaman. Yang pertama, sering terjadi EU fishing atau penangkapan secara ilegal, tidak teratur dan tidak dilaporkan hingga dapat mengancam persediaan ikan dan dapat menghancurkan habitat laut. Kedua, terjadinya pencemaran dan juga kerusakan habitat. Nah, jika pembentukan MPA ini merupakan solusi untuk melindungi area-area dari eksploitasi berlebihan dan kerusakan di wilayah perairan Bangka Belitung. Pertama, manfaatnya itu adalah konservasi sumber daya laut. MPA berfungsi sebagai kawasan konservasi yang melindungi spesies laut dari habitatnya. Dengan adanya Marine Protected Area, populasi ikan dapat pulih dan keanekaragaman hayati dapat terjaga. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat pesisir. Pembentukan Marine Protected Area juga dapat melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut. Melalui program pemberdayaan, masyarakat dapat dilatih untuk mengelola MPA secara berkelanjutan. Kemudian ada pengembangan wisata bahari tentunya. MPA dapat menarik wisatawan yang tertarik pada kegiatan seperti snorkeling, diving, dan pengamatan satwa laut. Ini juga memberikan pendapatan tambahan tentunya bagi masyarakat dan juga pendapatan daerah tentunya. Lalu meningkatkan ketahanan pangan dengan melindungi stok ikan dan meningkatkan produktivitas perikanan di jangka panjang. Marine Protected Area dapat berkontribusi pada ketahanan pangan komunitas pesisir. Dengan adanya populasi ikan yang sehat, nelayan dapat menangkap lebih banyak jumlah ikan tentunya secara berkelanjutan. Tantangan dalam pembentukan MPA sendiri ada keterlibatan stakeholder. Salah satu tantangan utama dalam pembentukan Marine Protected Area tentunya adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, nelayan lokal, organisasi non-pemerintah, dan akademisi tentunya. Kemudian adanya penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum yang efektif terhadap praktik EU fishing, tentunya akan sangat sulit untuk tercapai tujuan pembentukan konservasi dari Marine Protected Area ini tersendiri. Karena MPA tersendiri dapat terancam oleh aktivitas ilegal yang terus berlangsung. Kemudian ada perubahan iklim. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi keberhasilan Marine Protected Area. Perubahan seperti suhu air meningkat dan asidifikasi laut dapat mempengaruhi kesehatan terumbu karang dan spesies ikan tertentu. Nah, strategi dalam pembentukan MPA sendiri yang pertama tentunya adalah sosialisasi dan edukasi pada masyarakat sekitar masyarakat pesisir yang ada di Bangka Belitung tentunya. Dengan program edukasi tentang ekosistem laut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari praktik penangkapan ilegal ikan, dan tentunya harus dilakukan kerjasama dengan pemerintah maupun lembaga terkait. Nah, kerjasama dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait seperti FAO, Food and Agriculture Organization. Nah, lembaga terkait ini termasuk lembaga internasional dan juga World Wildlife Fund dapat membantu dalam memberikan kebijakan dan mendukung pembentukan MPA atau Marine Protected Area serta memberikan dukungan teknis dan finansial tentunya. Kemudian harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, mengingat kondisi ekosistem laut di Bangka Belitung serta potensi manfaat dari pembentukan Marine Protected Area, langkah ini sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan pendekatan yang tepat tentunya, dengan dukungan dari semua pihak yang terkait serta strategi pelaksanaan yang komprehensif. Pembentukan MPA sendiri juga untuk investasi jangka panjang, untuk masa depan ekonomi kelautan Bangka Belitung serta keberlangsungan hidup komunitas pesisir. Nah, sekian mungkin video penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.